Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas soal UP Pedagogi tahun 2021. Ini sesuai dengan pengalaman waktu saya ujian UP pertama kali di bulan September. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sebagai gambaran. Kalau sama nanti kita tinggal klik-klik aja jawabannya, begitu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum melihat pembahasan profesional soal asli UP Matematika tahun 2021, saya sudah sertakan juga link videonya di kolom deskripsi. Di sana nanti Bapak Ibu melihat soal-soal yang setipe yang pernah kita dapatkan di UP angkatan pertama, kedua. Semoga nanti itu juga sama dan bermanfaat buat Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, klik loncengnya agar tidak ketinggalan info pembahasan soal UP. 3, 2, 1, go! Soal nomor 1, pernyataan berikut semuanya benar terkait dengan konsep dalam segi 4 kecuali A. Trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi-sisi yang tak sejajar sama panjang. B. Belah ketupat adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dengan panjang diagonal berbeda. C. Layang-layang adalah segi 4 yang salah satu diagonalnya merupakan sumbu diagonal lain. D. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. E. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, dari soal nomor 1 ini menurut Bapak Ibu mana jawaban yang benar, ya, pernyataan yang benar terkait konsep dalam segi 4. Nah, kecuali, ya, hati-hati ya Bapak Ibu, kecuali. Oke, jawaban yang tepatnya adalah kecuali yang E, ya, karena di sini dikatakan persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Oke, inilah dia pernyataan yang salah. A, B, C, D ini adalah pernyataan yang benar terkait konsep segi 4. Oke, jawabannya adalah E. Nomor 2, rumusan soal yang sesuai dengan indikator soal menentukan luas jajar genjang yang diketahui alas dan tingginya. A. Diketahui jajar genjang ABCD dengan BC-nya 5 cm, BD sama dengan 7 cm. Luas jajar genjang tersebut adalah B. Diketahui jajar genjang ABCD dengan AB-nya 6 cm dan AD-nya 4 cm. Ukuran sudut DAC sama dengan 45 derajat. Luas jajar genjang tersebut adalah C. Diketahui jajar genjang ABCD dengan AC sama dengan 2BD. Luas jajar genjang tersebut adalah D. Diketahui jajar genjang ABCD dengan AB-nya 7 cm dan AD-nya 5 cm. Luas jajar genjang tersebut adalah E. Diketahui jajar genjang ABCD dengan CD-nya 7 cm dan jarak AD dan DC adalah 5 cm. Luas jajar genjang tersebut adalah. Nah, inilah rumusan soal dengan indikator soal menentukan luas jajar genjang dengan diketahui alas dan tingginya. Menurut Bapak Ibu mana jawaban yang sesuai dengan rumusan soalnya? Oke, kalau di sini saya pilih jawabannya adalah jawaban yang E, ya. Di sini diketahui CD-nya sebagai alas dan tingginya adalah jarak antara AD dengan DC. Jadi jelas ya, antara alas dan tingginya itu sudah diketahui, yang benarnya adalah yang D. Soal nomor 3, guru matematika SMP menginginkan siswanya mempunyai penalaran yang baik ketika belajar suatu KD tentang menjelaskan dan menentukan tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa segitiga kekongruenan pasti sebangun, tapi tidak sebaliknya. B. Menjelaskan syarat dua benda sebangun. C. Menyebutkan secara logis kegunaan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. D. Menyebutkan secara runtut cara menentukan dua buah segitiga yang sebangun. E. Mempresentasikan kekongruenan dengan kalimat sehari-hari. Oke, pilihan yang benar yang sesuai yang menurut saya IPK-nya tentang menentukan dan menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruenan
itu adalah yang B ya. Di sini menjelaskan syarat dua benda sebangun. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 4. Di antara media berikut ini, media yang tepat digunakan untuk membelajarkan materi yang bertujuan menentukan teorema Pythagoras adalah A. Gambar segitiga siku-siku yang mempunyai ukuran panjang, sisi-sisinya adalah A1, B1, dan C1, dan 3 buah gambar persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi A1, B1, dan C1. B. Gambar sebuah segitiga siku-siku yang punya ukuran panjang, sisi-sisinya adalah A kuadrat satuan, B kuadrat satuan, dan C kuadrat satuan, dan 3 buah gambar persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi A kuadrat satuan, dan B kuadrat satuan, dan C kuadrat satuan. C. Gambar segitiga siku-siku yang punya ukuran panjang, sisi-sisinya adalah A satuan, B satuan, dan C satuan, dan 3 buah persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi 2A satuan, B2B satuan, dan 2C satuan. D. Gambar segitiga siku-siku yang mempunyai ukuran panjang, sisi-sisinya adalah A satuan, B satuan, dan C satuan, dan 3 buah gambar persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi A satuan, B satuan, dan C satuan. E. Gambar segitiga siku-siku yang mempunyai ukuran panjang sisi-sisinya adalah A satuan, B satuan, dan C satuan, dan 3 buah gambar persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi 2A kuadrat satuan, 2B kuadrat satuan, dan 2C kuadrat satuan. Oke, ini dia pilihannya panjang-panjang ya. Tapi pilihan yang tepat adalah di sini adalah pilihan yang A. Di D ini sepertinya ini ada kekeliruan seperti ini. Ini adalah 3A, 3B, dan 3C. Ya, oke. Pilihan yang tepatnya adalah yang A. Nah, kalau kita gambar nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat gambarnya. Inilah dia pilihan yang A. Ini sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Dan kita buat sebuah 3 buah persegi dengan ukuran yang sama ya. Ini A, B, dan C. Berarti nanti jelas ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah dia pilihan yang tepat untuk nomor 4 ya, di mana panjang sisi-sisinya segitiga tersebut A satuan, B satuan, dan C satuan, dan 3 buah persegi dengan ukuran yang sama A, B, C satuan. Seperti itu. 5 minutes later. Nomor 5, Ibu Ani mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa pada kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Aktivitas pembelajaran yang relevan adalah A. Meminta siswa berdiskusi antar kelompok untuk menyelesaikan masalah jika fx sama dengan 2x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0 menyinggung sumbu x, tentukan nilai b. Ini sepertinya kurang tepat. B. Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jelaskan secara matematis alasan dari A jika A lebih besar dari 0, grafik terbuka ke atas. Jika A-nya lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. C. Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah jika fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0 dan f2 sama dengan 3. Tentukan nilai B. D. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah jika x1 tambah x2 sama dengan 4. Tentukan nilai B. E. Meminta siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menggambarkan fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0 pada bidang x, o, y. Oke, ini pilihan yang tepat yang B ya, karena di sini menjelaskan koefisien daripada variabel x kuadratnya itu terbuka ke atas kalau besar dari 0, dan jika A-nya lebih kecil dari 0 terbuka ke bawah. Nah, sini lebih spesifik ya koefisiennya untuk menjelaskan keadaan daripada grafik tersebut. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 6, perhatikan aktivitas di bawah ini. Siswa diminta mengamati gambar garis singgung luar lingkaran. Nomor 2, dari pengamatanmu lengkapilah titik-titik pada pernyataan berikut. Ruas garis NM disebut titik-titik, besar sudut KNM sama dengan, dan besar sudut LMN adalah.
Buatlah garis yang sejajar KL melalui titik M dan memotong KN. Berilah nama titik P pada perpotongan kedua garis tersebut dan jawablah pertanyaan. Apakah ukuran panjang KL? Berapakah ukuran panjang PN? Apakah segitiga PMN merupakan segitiga siku-siku? Pada segitiga PMN sisi miringnya adalah sisi. Nomor 4. Gunakan teorema Pythagoras pada segitiga PNM untuk menentukan panjang NM, yaitu titik-titik 2 sama dengan MM, 2 sama dengan KL, 2 sama dengan titik-titik. Karena KL sama dengan Y dan PN sama dengan R1 dikurang R2. Maka titik P pada perpotongan kedua garis tersebut. Nomor 5. Buatlah garis yang sejajar KL melalui titik M dan memotong KN. Berilah nama titik P pada perpotongan kedua garis tersebut. Nomor 6. Gunakan teorema Pythagoras pada segitiga PMN untuk menentukan panjang LM. Nomor 7. Siswa menyampaikan temuannya. Urutan aktivitas pembelajaran yang tepat untuk menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan lingkaran pada tingkat SMP adalah. Nah, ini panjang ya Bapak Ibu, waktu itu soalnya seperti ini. Waktu UP angkatan pertama ini udah panjang, udah bermasalah teknisnya, udah nggak konsentrasi lagi waktu menjawab soal sepanjang ini. Oke, saya sarankan kalau dapat soal seperti ini langsung aja ke pilihannya. Di sini sudah jelas urutan aktivitasnya, nanti tinggal kita cocok-cocokkan saja. Jadi ini kan 1, 2. Nah ini kalau seperti ini saya lebih arahnya ke sini 1, 2 dan 5 ya. Kita cek 1, 2, 5. Saya siswa diminta mengamati gambar. Berikutnya dari pengamatanmu lengkapi titik-titik pada pernyataan berikut, dan yang kelima, buatlah ruas garis yang sejajar KL melalui titik M dan memotong KN. Berilah nama titik P pada perpotongan kedua ruas tersebut. Oke, kita buat dulu sketsanya. Di sini saya sudah buat gambarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Gambarnya ya ini yang pertama gambarnya. Oke, 1, 2, 5 tadi ya. 1, 2, 5. Oke. Ruas garis NM adalah, ini adalah dia persekutuan garis singgung persekutuan lingkarannya. Ini NM-nya. Ya. Terus besar sudut KNM. KNM di sini 90 derajat. Oke, ini yang kedua. Dan yang kelima adalah buatlah ruas garis yang sejajar KL melalui titik M dan memotong KN. Nah, ini yang kelima. Terus setelah kelima, kita masuk ke nomor 6 ya. Gunakan teorema Pythagoras pada segitiga PMN yang menentukan panjang NM. Nah, ini. Oke, ini di sini siku-sikunya. Oke, di sini kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang daripada NM ini. Oke, ini sisi miringnya dari P ke P ke M. Sisi miringnya. Oke. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 5, 6, 7. Jawabannya A ya Bapak Ibu. Untuk tingkat SMP sepertinya lebih cocok ke yang A ya, lebih sederhana pemahamannya. Kalau ada yang kurang tepat penjelasan tentang yang seperti ini, boleh nanti kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-7. Guru Matematika SMA kelas 10 akan membelajarkan KD 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dari masalah kontekstual. Guru tersebut mempunyai harapan mempelajari KD tersebut. Siswa mempunyai keterampilan berpikir mencipta. Maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah A. Membuat peta konsep penyelesaian SPLTV, mencari sumber belajar lain yang memuat materi tersebut. C. Mencari masalah-masalah kontekstual yang bisa diselesaikan dengan SPLTV. D. Menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTV. E. Menyusun rangkuman cara-cara menyelesaikan SPLTV. Nah, ini dia KKO-nya sudah di C6 ya Bapak Ibu, mencipta. Oke. Indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat, berarti kalau KD-nya sudah diharapkan untuk dia mencipta C6, berarti nanti EPK-nya juga adalah C6 gitu ya. Oke, di sini kalau kita cari di sini membuat, mencari, menyusun. Oke, yang C6 itu menurut saya
adalah yang ini ya, yang membuat. Oke, saya lebih tertarik ke yang pilihan A ya, membuat peta konsep untuk penyelesaian SPLDP. Tentunya adalah masalah kontekstual ya. Oke, jawabannya adalah yang A menurut saya. Nomor 8, ketika akan membelajarkan grafik fungsi, seorang guru matematika menampilkan dalam papan tulis 4 gambar grafik yang mengaitkan antara waktu dan jarak dari rumah. Nah, ini gambarnya ABCD. Berdasarkan gambar tersebut, guru berkeinginan untuk mengawali pembelajaran tersebut agar siswa mempunyai kemampuan berpikir kritis. Manakah di antara aktivitas berikut yang dapat mendukung keinginan guru tersebut? A. Siswa diminta memberikan contoh kehidupan sehari yang digambarkan oleh grafik B dan menyebutkan alasannya. B. Siswa diminta sekurang-kurangnya 2 contoh kehidupan yang digambarkan oleh grafik D. C. Siswa diminta untuk membuat contoh jarak dan waktu untuk menghitung kecepatan yang digambarkan oleh grafik C. D. Siswa diminta menjelaskan apa kaitan antara waktu dan jarak dari rumah yang digambarkan grafik A. E. Siswa diminta mencari contoh kegiatan sehari-hari yang bisa digambarkan oleh grafik A. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang pilihan A, B, C, D, E yang mempunyai kemampuan berpikir kritis terkait dengan grafik ini? Oke, kalau menurut saya jawabannya adalah yang A ya, memberikan contoh kehidupan sehari-hari digambarkan oleh yang grafik B dan menyebutkan alasannya. Oke, dengan menyebutkan alasannya dan contoh kehidupan sehari-hari itu sudah mengarah kepada kemampuan berpikir kritis ya. Nomor 9, guru matematika kelas 7 akan membelajarkan KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Siswa diminta menuliskan soal, kemudian guru meminta siswa untuk menyelesaikan pekerjaan di depan papan tulis. Berikut adalah aktivitas yang sesuai yang dapat dilakukan pada pembelajaran klasikal yang memperhatikan heterogenitas kemampuan siswa. A. Guru tidak meminta siswa berkemampuan kurang untuk mengerjakan papan tulis karena akan memperlambat PBM. B. Guru menawarkan kepada siswa dalam satu kelas siapa yang akan mengerjakan tiap soal di papan tulis. C. Guru meminta siswa urut presensi untuk mengerjakan soal papan tulis. D. Guru menunjuk siswa berkemampuan tinggi saja untuk mengerjakan di papan tulis agar bisa dicontoh teman lain. E. Guru memberikan giliran kepada siswa untuk mengerjakan soal papan tulis disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa. Oke, dengan memperhatikan heterogenitas ya, kemampuan yang berbeda, di sini yang saya cocok jawabannya adalah yang E ya, memberikan giliran kepada siswa mengerjakan soal papan tulis disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa itu juga sendiri. Oke, berarti jawabannya yang cocok adalah yang E menurut saya. Jika Bapak Ibu juga mempunyai pandangan terkait analisa dari pilihan A, B, C, D, E sesuai dengan informasi di soal, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di kolom deskripsi ya, agar kita bisa sama-sama berdiskusi. Nomor 10, media pembelajaran berbasis IT misalnya GeoGebra dapat digunakan untuk membelajarkan materi metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel SPLDV dengan metode grafik. Berikut adalah sifat yang dapat dibelajarkan dengan media tersebut kecuali A. Grafik-grafik SPLDV yang tidak berpotongan tepat di satu titik menunjukkan bahwa SPLDV tersebut tidak memiliki jawaban atau memiliki jawaban yang banyak. Oke, ini sepertinya pernyataan yang benar. Grafik-grafik SPLDV yang sejajar menunjukkan bahwa SPLDV tersebut tidak memiliki jawaban. Oke, ini juga yang pernyataan yang benar. Yang C, grafik-grafik SPLDV yang berpotongan menunjukkan bahwa SPLDV tersebut memiliki tepat satu jawaban. Ini juga adalah pernyataan yang benar. Grafik-grafik SPLDV berimpit menunjukkan bahwa SPLDV tersebut memiliki tak hingga banyak jawaban. Ini juga adalah pernyataan yang benar. Berarti sepertinya yang ini yang terakhir. Grafik-grafik SPLDV yang berimpit menunjukkan bahwa SPLDV tersebut tidak memiliki jawaban. Nah, ini berlawanan ya antara D dan E. Oke, jawabannya kecuali adalah yang E. Ya, grafik SPLDV yang berimpit harusnya memiliki tak hingga jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang E, kecuali. Nah, itulah dia 10 pedagogik khusus matematika
ya, pedagog matematika, karena topiknya ada berhubungan dengan materi matematika. Jika ada analisa kita, pembahasan kita yang kurang tepat, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di kolom komentar ya, agar kita bisa sama-sama menganalisa. Belum tentu juga jawaban yang saya buat itu adalah benar seutuhnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa diskusikan bersama-sama teman, karena ini soal ini sudah keluar ya. Semoga nanti keluar juga di bulan ini dan tinggal didiskusikan bersama-sama. Kalau saya sih jawaban yang masih saya ingat itu ya seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Semoga itu juga bermanfaat juga buat Bapak Ibu menghadapi UP bulan ini, minggu depan sepertinya ya. Saya doakan Bapak Ibu semangat belajar UP, terus berlatih, semoga nanti tahun ini bisa lulus bersama-sama. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa nanti di pembahasan pedagogik umum dan kepribadian.